Bu. Pastry. Oh iya, capek nggak? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, siapa yang mau main game? Saya. Oke, nah hari ini kita akan main game sambung kata. Ya, harus ada yang fokus. Oke, caranya sambung kata ini kalian sebutkan satu kata saja, lalu disambung ke teman berikutnya. Seperti itu seterusnya. Oke, paham? Mulai dari Isak, Mas Isak. Saya hari. Saya Hari. Safira. Ini sedang satu kata saja, Mbak Safira. Hari. Satu kata saja, Mbak Nasita. Oh ya. Lanjut. Saya hari ini sedang belajar profesi di kelas. Oke. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua saya absen ya. Nayara, Alvin, Mada, Serenata, Anabel, Aisyah, Najita, Safira, Isak, Hadir Bu. Nando. Hadir. Oke. Tadi siapa yang tidak masuk? Suratnya ada? Ada. Saya ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Isak dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang masing-masing. Doa dimulai. Berdoa dicukupkan. Makasih. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Betul, semangat banget ya hari ini ya. Jadi kita akan mempelajari short pastry. Nah sebelumnya ibu mau tanya nih, kalian ada yang pernah beli hidangan puff pastry atau pernah bikin? Pernah ya, pernah semua. Coba Mbak Alvin disebutkan, pernah bikin atau pernah beli? Saya pernah beli Bu Cuncung. Oke, cucung. Ya, masuk. Terima kasih Mbak Alvin. Mungkin Mbak Sherin? Saya pernah beli dan bikin keju puff. Oke, keju puff. Nah, pada pertemuan hari ini
tadi adalah salah satu jenis pasta ini. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama ada palmier atau veggie puff. Dia bentuknya loaf. Terus di atasnya itu ada taburan brown sugar, makanya namanya palmier. Lalu yang kedua ada turnover. Turnover itu bentuknya segitiga. Dalamnya itu ada isi bisa manis, bisa gurih, savory. Nah, kalau yang manis kan pasti udah tahu semua ibu. Apalagi buah-buahan ibu. Kalau savory saya mau tanya, kalian ada tahu nggak contohnya isian yang menggunakan savory? Silakan, Anabel. Saya pernah beli produk di salah satu toko kue di itu Ngako namanya. Ada isiannya tuna mayo. Oke, selanjutnya Mayo. Benar, bagus. Nando, Kalau pas itu masuk isiannya ya. kasihannya ayam. Ya, boleh. Chicken mayo ya. Oh iya. Oke, selanjutnya ada Chawson. Nah, Chawson ini kalian tahu pastel nggak? Bentuknya seperti apa? Jadi ke Segitiga? Segitiga. Nah, Chawson itu bentuknya setengah lingkaran dan mirip banget sama pastel, namun isinya dia manis. Isinya itu menggunakan apel yang dipotong-potong lalu diolah dengan gula. Nah, selanjutnya ada Tim Hortons seperti yang Alma katakan tadi, kue cum-cum kalau di Indonesia. Nah, bedanya apa sih Tim Hortons sama kue cum-cum? Ada yang bisa mendeskripsikan? Ya, Nabel? Betul, isiannya. Nah, kalau di Indonesia kan cenderung kita tuh suka yang manis dan yang lebih murah, lebih ekonomis. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu isinya bisa menggunakan flat. Sedangkan Tim Hortons itu menggunakan diplomat cream. Ada yang tahu nggak diplomat cream itu apa? Ya, silakan, Alma. Diplomat krim itu campuran dari kebanyakan whipped cream dan pastry cream. Betul sekali, tepuk tangan. Betul sekali. Jadi diplomat cream itu isinya campuran whipped cream dan pastry cream. Nah, selanjutnya ada patty shells. Sesuai dengan namanya shells, artinya cangkang. Jadi dia itu dalamnya kopong, dalamnya bolong ya. Biasanya di dalamnya itu ada isian bisa manis, bisa savory, gurih. Yang manis bisa diisi dengan diplomat cream dengan buah, lalu yang savory itu bisa menggunakan raw food seperti itu. Nah, selanjutnya ada cheese stick. Ada yang pernah makan cheese stick nggak di sini? Enggak, dari ibu nggak ada yang pernah makan cheese stick. Nah, betul. Biasanya kalian kalau ke toko-toko roti itu mesti ada cheese stick. Cheese stick itu bentuknya panjang, di atasnya ada taburan kejunya. Selanjutnya ada papillon pastry. Nah, papillon sendiri ini tuh artinya kupu-kupu dalam bahasa Perancis. Jadi bentuknya itu dia seperti kupu-kupu. Cara bentuknya gimana sih, Bu? Nah, nanti dipotong panjang seperti potongan cheese stick lalu diikat seperti mengikat apa ya? Pita. Seperti itu. Lalu setelah di oven di dusting dengan icing sugar seperti itu. Nah, selanjutnya ada Napoleon pastry. Napoleon sesuai dengan namanya, Napoleon berlapis-lapis. Biasanya dia itu berlapis-lapis. Jadi nggak cuma pastry doang, bisa dilapisi dengan diplomat cream, lalu ditaruh pastry lagi, lalu dikasih diplomat cream lagi, lalu dikasih pastry lagi, dan di atasnya itu dikasih glaze seperti itu. Nah, yang terakhir nih, seperti yang Sherin bilang, pisang bolen. Pisang bolen itu dari Indonesia. Nah, dalamnya itu ada isi pisang, lalu ada coklat juga, ada keju juga. Nah, di atasnya itu dikasih topping pisang. Pisis, betul. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke.
ada yang jawab? Tidak ada? Oke, saya jelaskan ya. Tepung protein tinggi. Kenapa? Karena protein tinggi itu mengandung gluten yang lebih tinggi daripada tepung protein sedang, tepung protein rendah. Jadi dia itu membuat adonan lebih padat. Seperti itu. Jadi si puff pastry itu sendiri membutuhkan adonan yang lebih padat. Supaya apa? Supaya lebih renyah nanti, karena kan dia adonannya berlapis-lapis seperti itu. Selanjutnya ada butter. Selanjutnya ada coarse fat. Nah, ada yang tahu nggak coarse fat ini apa? Betul, lemak. Ada lagi? Nggak ada? Kenapa? Nakita? Bisa. Nah, coarse fat sendiri ini sama, satu jenis dengan butter, margarin. Dia itu termasuk emulsifier. Dia termasuk lemak. Fungsinya apa? Nah, coarse fat ini penting sekali ya di puff pastry karena dialah yang membuat adonan itu menjadi berlapis-lapis seperti itu. Nah, selanjutnya ada garam, ada air dingin, dan kuning telur. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Selanjutnya, alat pembuatan puff pastry. Kalian sudah mendapatkan mata pelajaran penggunaan alat? Sudah? Sudah. Coba disebutkan itu dari awal sampai akhir. Anabel, silakan. Jangan keras, Anabel. Ada rolling pin, ada scraper, ada pastry brush. Betul, pastry brush. Yang ini kan nggak tahu apa itu. Iya, Terus itu ada buat cum-cum itu Bu. betul, anak-anak kue cum-cum, primordial. Nah, jadi yang pertama itu ada mixer untuk mengaduk adonan. Yang kedua ada rolling pin untuk menggilas adonan. Nah, yang ketiga ada scraper ini gunanya untuk memotong adonan. Lalu ada pastry brush ini kalau kalian mau mengoven layarnya dilapisi dengan margarin terlebih dahulu kan. Nah, itu kegunaannya si pastry brush. Lalu ada pastry cutter untuk memotong adonan puff pastry agar dia itu lebih rapi. Bisa pakai pisau? Bisa, tapi pastikan pisaunya bersih, tajam. Jadi dia lemak coarse fatnya itu tidak beredar kemana-mana seperti itu. Nah, yang terakhir dia bentuknya kerucut. Itu adalah cetakan cream corner. Di sini ada yang bertanyakan? Oke, saya anggap paham ya. Selanjutnya metode pembuatan puff pastry. Yang pertama ada English method. English method ini gimana sih Bu caranya? Caranya kalian bilas adonan puff pastry itu sendiri persegi panjang, lalu coarse fatnya pun persegi panjang juga, namun dia itu 2/3 dari adonan si puff pastry itu sendiri. Lalu ditaruh di atas adonan puff pastry si coarse fatnya, lalu dilipat mulai dari yang kosong, dilipat ke tengah, lalu yang sisi kanan yang ada coarse fatnya itu dilipat ke tengah juga, lalu di resting di chiller selama 15 menit, diulangi selama 3 kali seperti itu. Nah, selanjutnya ada French method. French method itu caranya sama seperti kalian melipat amplop. Tahu nggak melipat amplop yang segitiga?
lipat gitu. Nah, swatch method ini tuh dicampur, namun tidak tercampur rata. Ada bongkahan-bongkahan yang masih utuh seperti itu. Nah, selanjutnya ada lipatan single. Setelah menggunakan English method tadi, bisa kalian keluarkan dari chiller, lalu dilipat menggunakan metode lipatan single. Lipatan single itu sendiri caranya adalah kalian bilas persegi panjang, lalu sisi kanan itu dilipat sepertiga, dilipat, lalu yang sisi kiri dilipat langsung di atasnya seperti itu. Langsung ditaruh di chiller, diulangi selama 3 kali, di resting 15 menit. Untuk lipatan double itu sama, tadi dibilas persegi panjang, sisi kanan taruh tengah, sisi kiri letakkan di tengah juga. Lalu keduanya dipertemukan lagi, dilipat lagi, lalu dijahit seperti itu. Diulangi 3 kali selama 15 menit seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari ketiga metode itu paling suka bikin yang metode Biasanya saya menggunakan lipatan single atau double. Itu digabung keduanya, misalkan nih 15 menit pertama itu menggunakan lipatan single, lalu di resting lagi, di chiller, dikeluarkan lagi, lalu menggunakan lipatan double seperti itu. Lalu diulangi selama 3 kali. Paham berarti? Ya, Nabel tadi mau tanya. Kok nggak jadi? Oke, udah paham semua ini metode pembuatan puff pastry? Oke, saya anggap paham semua. Sekarang saatnya mengerjakan LKPD. Oke, kalian membagi kelompok isinya 3 orang, 3 sampai 4 orang. Lalu kalian kerjakan tugas yang ada di sini. Oke? Ini bagikan ya. Kalau simpan kami berdua yang berusaha di Sampai di depan. Ini sampai di belakang. Silakan kerjakan selama 10 menit. Ya. Ini nggak ada nomor 3 ya. Oh iya typo. Nomor 3. Iya betul. Oh, izin bertanya. Ya. Dipresentasikan apa gimana? Iya, dipresentasikan nanti ya. Yang maju semua kelompok apa perwakilan? Semua kelompok, tidak perwakilan.
Jadi untuk pertanyaan apa yang menyebabkan conference itu kurang menarik atau gagal mengembang? Yang pertama, kemungkinan ada di suhu oven yang tidak tepat. Jadi antara itu suhu yang rendah atau suhu yang terlalu tinggi itu bisa mempengaruhi. Lalu yang kedua ada adonan yang terlalu lama di suhu ruang. Suhu ruang yang mempengaruhi pengembangan adonan atau bisa membuat lemah itu mencair si konveksinya itu tadi. Lalu yang terakhir adalah kesalahan dalam melipat adonan. Jadi kesalahan melipat adonan ini tidak sesuai dengan metode yang diajarkan sebelumnya. Lalu apa inovasi atau variasi bentuk atau paduan rasa yang bisa Anda tawarkan? Untuk kreasi yang saya tahu yaitu cream puff pastry itu dibentuk seperti bintang, lalu ada bentuk seperti anyaman, kepang, lalu bisa diisi dengan isian coklat, diisi dengan isian aneka selai dan aneka potongan buah-buahan hingga daging-dagingan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 Anjarin, Abdan, Najla, Azan. Jadi untuk studi kasus pada nomor pertama itu mengidentifikasi masalah pada studi kasus, di mana kurang lebih studi kasus sama dengan kelompok yang sebelumnya. Dan jawaban kami itu permasalahannya itu kan ada pada hasil jadi produknya yang kurang menarik dari segi bentuk dan tekstur. Nah ini tuh bisa dapat disimpulkan permasalahan itu bisa dari karyawan, di mana mungkin karyawannya itu tidak memahami standar riset pada perusahaan atau toko tersebut. Terus juga pengalaman suhu, pemotongan dan juga tidak menggunakan penggaris agar bentuk dari produknya itu tentu akan beda. Misalnya bahan-bahan dasar pasta itu ada tepung tinggi, lemak, cairan, kulit telur, kalsium dan garam. Lalu untuk teknik lipatan pasta itu ada English method dan French method. Lalu faktor yang mempengaruhi kerenyahan dan kembangan adonan itu penggunaan dari coarse fat dan tepung protein tinggi, lalu juga terhadap suhu oven yang tinggi juga. Lalu untuk bentuk dan variasi puff pastry itu ada veggie puff, full horn, turn off, bone, Napoleon dan cheese stick. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan puff pastry kurang menarik dan gagal mengembang? Yang pertama, penggunaan margarin yang tidak dingin. 2, ovennya tidak cukup panas. Yang ketiga, adonannya terlalu tipis. Dan yang keempat, tidak cukup waktu istirahat atau resting antara proses pelipatan. Lalu untuk berikutnya ini, apa inovasi atau variasi bentuk paduan rasa yang bisa Anda tawarkan? Untuk bentuknya sendiri mungkin bisa dari bunga, atau spiral, atau menyerupai karakter. Untuk rasanya sendiri bisa dikombinasikan dengan rasa lokal seperti isi rendang atau air balado. Untuk yang manis bisa telepon ataupun lalu yang terakhir, hasil analisis dan ide inovasinya adalah laminasi kurang tepat, suhu tidak sesuai, lalu pemanggangan tidak optimal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama ada identifikasi masalah. Masalah utama adalah penurunan penjualan pada produk puff pastry karena bentuk dan tekstur yang kurang menarik bagi konsumen.
Terus yang kedua, bahan dasar puff pastry, yaitu yang pertama tepung protein tinggi, butter, phosphate, terus air es batu, lalu dan telur. Teknik lipatan dalam pembuatan puff pastry itu yaitu yang pertama English method, French method, lalu Scotch method. Lalu faktor yang mempengaruhi kerenyahan dan kembang adonan yaitu yang pertama jumlah dan kualitas lipatan, yang kedua suhu adonan, yang ketiga kualitas mentega, yang keempat waktu istirahat. Lalu yang terakhir bentuk dan variasi puff pastry yang populer yaitu yang pertama croissant, Danish pastry, lalu yang terakhir palmier. Yang terakhir, apa yang menyebabkan puff pastry kurang menarik atau kurang mengembang? Itu bisa terjadi karena suhu adonan dan lemaknya yang terlalu hangat, kemudian suhu oven yang kurang stabil. Kemudian apa inovasi atau variasi bentuk atau paduan rasa yang bisa kita tawarkan? Yang bisa kita tawarkan membuat puff pastry dengan isian lokal seperti rendang. Untuk yang manis bisa dipadukan dengan klepon ataupun tape keju. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wah, bagus ya jawabannya. Oke, saya kira semuanya sudah paham. Di sini ibu mau menampilkan video pembuatan puff pastry. Ya. Nah, ini ada bahannya menggunakan butter, menggunakan tepung, lalu diremat-remat, dirabiin, lalu kasih air, diaduk, terus menggunakan lemon. Kenapa menggunakan lemon? Mengapa menggunakan lemon tadi? Supaya dia lebih soft ya adonannya. Di resting 1 jam. Setelah 1 jam digilas persegi panjang. Phosphate juga digilas. Lalu diletakkan di atas adonan itu. Lalu dilekatkan ke sisi-sisinya biar nggak bocor dan di resting selama 15 menit. Setelah 15 menit digilas, lalu dilipat. Nah, ini menggunakan metode lipatan single. Diulangi selama 3 kali seperti itu. Oke, sekarang waktunya kuis. Silakan dibuka HP-nya untuk scan barcode-nya. Silakan. Waktunya 5 menit. Ya? Invalid method. Oh ya, bisa Pak. Bisa? Ada sinyal saya Bu. Bisa semua? Bisa. Ada kendala? Oh, Bisa. bisa. Oh, the game. Bisa. Bisa. Coba di-refresh dulu. Ada. Refresh dulu. Sinyal dulu itu Mas. Sudah? Sudah semua? Sudah. Nah, ayo di start mulai dari sekarang. Waktunya 5 menit. Salah. Salah lagi Bu. Terus pokoknya juara.
disimpulkan. Silakan Mada. Pastry adalah adonan yang berlapis-lapis yang kalorinya itu di oven dan memiliki banyak varian dari manis dan juga asin serta gurih. Sudah. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Mbak Alma dan Mas Mada. Saya kira sudah paham semuanya. Mungkin ada yang bertanya ini sebelum saya tutup pelajaran hari ini. Cukup paham. Oke, jelas atau belas? Berapa nanya? Belas? Oke, jelas semua ya. Berarti minggu depan siap praktek dong. Ya, oke. Jadi untuk sebelum saya tutup dulu, saya mau menjelaskan tugas untuk minggu depan karena minggu depan praktek. Jadi kalian membuat job sheet atau perencanaan untuk kelompoknya masing-masing. Dikumpulkan di Google Classroom. Kalian sudah pada join Google Classroom kan? Sudah. Bagus. Mengenai tugas sudah nggak ada yang mau ditanyain? Tidak. Oke, saya rasa paham semua ya. Tadi diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Silahkan Nando. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa ditunjukkan. Terima kasih Mas Nando. Terima kasih anak-anak semuanya. Saya rasa cukup pertemuan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.